Hai Sobat Dokwam, kembali lagi di kanal YouTube Dokter Awam. Bongkar mitos, ungkap fakta. Makin merebak kasus COVID-19 di Indonesia. Makin banyak juga yang melakukan isolasi mandiri. Bener nggak sih kalau misalnya hasil PCR-nya positif langsung melakukan isolasi mandiri? Kapan sih boleh lepas isolasinya? Kalau misalnya habis kontak dengan orang positif COVID, apa harus isolasi mandiri? Di segmen kali ini kita akan bahas semua tentang isolasi mandiri. So stay tune. Jadi sesuai namanya, isolasi mandiri itu ya mengisolasikan diri gitu. Dalam konteks COVID-19, kegunaan isolasi mandiri ini itu supaya orang lain tidak tertular untuk melandaikan kurva infeksi COVID-19 ini juga. Dimana kita bisa melakukan isolasi mandiri, yang jelas yang pasti ya di kediaman atau di rumah masing-masing. Sekarang sudah banyak berbagai fasilitas yang direkomendasi oleh pemerintah, fasilitas penginapan yang sudah dibuka untuk menampung para pasien COVID-19. Jadi untuk isolasi mandiri. Jadi kalau misalnya kalian mau isolasi mandiri dan rumahnya atau kediamannya tidak memungkinkan untuk melakukan isolasi mandiri, sekarang sudah banyak fasilitas penginapan seperti hotel, apartemen yang bekerja sama dengan Satgas COVID-19 untuk melakukan isolasi mandiri. Caranya gimana sih untuk melakukan isolasi mandiri itu? Apa bisa langsung ya udah diam aja di kamar? Nggak gitu Sobat Dokwam. Jadi ternyata banyak sekali panduan dan pedoman-pedoman cara yang baik untuk isolasi mandiri. Kalian bisa searching di internet, tapi tenang, kami di sini sudah merangkumkan semua itu untuk kalian. Yang pertama adalah menggunakan kamar atau ruangan yang terpisah dari anggota keluarga lain. Contohnya, kamar mandi harus ada di dalam juga, terus pintunya tertutup rapat, alat mandi harus sendiri, alat makan pun juga harus sendiri. Fungsinya untuk apa? Supaya tidak ada interaksi antara orang yang positif COVID-19 dengan orang yang negatif. Yang kedua, tetap lakukan protokol kesehatan. Ingat 3M, memakai masker, menjaga jarak, dan juga mencuci tangan. Itu harus tetap dilakukan walaupun kalian sedang isolasi mandiri. Yang ketiga, pantau gejala. Biasanya orang yang isolasi mandiri itu yang tanpa gejala atau yang gejala ringan. Nah, jadi kalian selalu harus pantau gejala. Kalau misalnya ada demam, ada batuk, lemes-lemes, diare, penghilangan penciuman, penghilangan perasa, itu semua harus tetap kalian pantau. Jadi penting sekali kalau kalian lagi isolasi mandiri untuk standby di kamar sebuah termometer, dan kalau misalnya kalian punya saturasi juga nggak masalah. Cuma yang penting adalah yaitu pantau gejala-gejala yang berhubungan dengan COVID-19. Yang keempat, tidak boleh keluar kamar, udah pasti. Jadi kalian tidak boleh interaksi dengan anggota keluarga atau siapapun yang di kediaman Anda, supaya itu orang yang negatif tidak terinfeksi juga. Dan kelima, yang terakhir, yang paling penting nih Sobat Dokwam, yang boleh merekomendasikan atau menyarankan kalian isolasi mandiri hanyalah tenaga medis atau dokter. Jadi kalian tidak bisa langsung memvonis diri untuk melakukan isolasi mandiri. Itu harus sesuai perintah dokter. Kalian nggak harus ke rumah sakit kalau misalnya mau. Sebaiknya memang ke rumah sakit supaya diperiksa lengkap. Tapi bisa juga sekarang sudah ada konsultasi via online, bisa lewat aplikasi atau website, dan bisa juga tadi ke rumah sakit, puskesmas atau klinik rujukan. Pertanyaan yang sering ditanyakan juga adalah kapan sih dok harus melakukan isolasi mandiri? Jawabannya ada dua kondisi. Yang pertama, kalau kalian atau Sobat Dokwam atau siapapun terkonfirmasi COVID-19 tanpa gejala dan atau gejala ringan. Yang kedua, kalau kalian kontak langsung dengan pasien COVID-19. Itu kita di dunia medis sekarang sebutnya adalah antara kasus suspek atau kasus probable. Terus kapan dong harus saya isolasi mandiri? Dan berapa lama sih isolasi mandirinya? Ini tergantung kondisi mana yang kalian jalani. Kalau kalian terkonfirmasi COVID-19, menurut pedoman tata laksana COVID-19 edisi ketiga, kalau orang tanpa gejala itu harus melakukan isolasi mandiri selama 10 hari sejak terdiagnosis dan tidak disarankan untuk follow up swab PCR. Kalau kalian bergejala ringan, itu juga isolasi mandiri selama 10 hari sejak terdiagnosis ditambah minimal 3 hari bebas gejala. Jadi intinya 10 hari terus ditambah misalnya kalian sudah bebas gejala tambah 3 hari bebas gejalanya itu. Tidak disarankan juga untuk follow up swab PCR.
Nah, tapi kalau menurut WHO, bagi daerah yang memiliki fasilitas PCR yang memadai, dinyatakan sembuh dan bebas isolasi, itu bila hasil PCR negatif dalam 2 kali pemeriksaan berturut-turut selang waktu 24 jam. Untuk kondisi kedua, kalau kalian habis kontak erat dengan pasien COVID-19 atau kasus suspek atau probable, itu kalau kalian tanpa gejala, lakukan isolasi mandiri selama 14 hari. Dan kalau misalnya kalian gejala ringan, lakukan isolasi mandiri selama 14 hari. Lakukan PCR swab nasofaring pada hari 1 dan hari 2. Lakukan juga PCR swab nasofaring jika terjadi perburukan. Dan walaupun hasilnya negatif, tetap harus isolasi mandiri sampai tuntas atau sampai 14 hari. Nah, gimana Sobat Dokwam? Udah lebih jelas belum tentang isolasi mandiri? Caranya gimana? Kapan harus isolasi mandiri? Dan selesainya kapan? Kalau kalian mau tahu lebih lanjut tentang COVID-19, silahkan nonton video-video kami yang sudah dibuat. Kalian bisa lihat di atas ini linknya. Dan juga jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya.